Happy birthday to Happy birthday. Halo, assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini seperti janji saya akan kasih tips and trick untuk kalian ngolah yang namanya jengkol gitu. Mungkin sebagian tahu jengkol itu seperti apa karakternya, tapi mungkin sebagian lagi nggak tahu karena nggak suka atau mungkin nggak pernah ngolah. Nah, mungkin sebagian itu tiba-tiba punya pasangan yang ternyata suka jengkol. Otomatis, dia harus menggali lagi, mengasah lagi kemampuan dia seputar perjengkolan. Nah, dia bingung nih mulainya dari mana, ya kan? Terus dia juga agak ilfil nih sama baunya. Kan mayoritas orang pasti taunya jengkol tuh bau gitu kan. Jengkol tuh bau, makanannya bau. Terus setelah mengkonsumsi jengkol, pipis yang dikeluarkannya bau gitu kan. Yang pengen tahu tips and triknya tuh kayak gimana sih ngolah jengkol? Nah, kalian udah tepat banget ngeklik video ini. Nah, balik lagi ya, misalkan tuh yang sebagian itu pasangannya atau suaminya atau pacarnya itu kan misalkan doyan jengkol, terus kan dia secara otomatis pengen melakukan hal yang terbaik, dan secara otomatis juga mereka itu kan pasti pengen bisa masak jengkol. Karena kalau beli itu mungkin rasanya kurang pas. Nah, di video ini kalian bakal dapetin alasan kenapa harus mengkonsumsi jengkol. Selain nggak seburuk yang orang-orang pikir tentang baunya dan lain-lain, dan ternyata jengkol tuh punya manfaatnya sendiri gitu loh. Jadi memang pada dasarnya sih apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti punya manfaat sebetulnya. Cuma ya balik lagi, kita konsumsinya berlebihan atau enggak gitu. Nah, kalau untuk jengkolnya sendiri, sebetulnya kalau dibilang bau, ya betul bau. Jadi kalau yang kalian nggak suka bau jengkol, atau kalian ingin mengurangi baunya atau aroma jengkolnya, kalian bisa merebusnya terlebih dahulu. Jadi jengkolnya itu direbus, sahabat, direndam dulu nih seperti biasa. Abis direndam, direbus, itu air rebusannya itu dicampur sereh, jahe, lengkuas, daun jeruk. Jadi kalian bayangin kalian tuh lagi masak daging. Karena itu yang diterapin sama nenek saya. Nenek saya tuh kalau bikin semur jengkol pasti kayak gitu. Jadi jengkolnya tuh direbus dulu. Tapi memang pada dasarnya kalau jengkol semur itu memang direbus dulu, sahabat. Cuma kan nggak semua orang ngerebusnya tuh pakai bumbu-bumbu yang saya tadi sebutkan, pakai rempah-rempah yang saya tadi sebut. Kenapa? Karena sebagian mereka justru suka sama baunya. Sama seperti halnya dengan saya suka dengan aroma jengkol. Itu aroma apa ya? Ya aromanya ya memang lain daripada yang lain gitu. Jadi kalau kalian yang suka ya nggak usah dikasih rempah-rempah gitu kan. Tapi kalau kalian yang kurang suka atau mau mengurangi aroma dari jengkol atau aroma dari air seni yang kita keluarkan setelah makan jengkol, ya caranya seperti itu. Yang pertama, jadi jengkolnya itu direbus dulu cukup lama, sekalian ngempukin itu pakai yang tadi saya bilang, serai, salam, daun jeruk, lengkuas, jahe. Ya bayangin aja kalian lagi masak daging gitu kan. Nah, kalau untuk sambal goreng jengkol sendiri, ya bisa juga kalian lakukan hal seperti itu, dan setelahnya kalian goreng lagi gitu, sesuai dengan resep yang sebelumnya saya buat. Nanti saya kasih link resepnya di deskripsi. Nah, sudah sampai situ, mensiasati bagaimana caranya menghilangkan aroma jengkol. Udah selesai ya, satu poin. Nah, poin selanjutnya, jadi buat sahabat yang malas ngupas jengkol, kalau sahabat mau ngerebus jengkol, itu sebetulnya mau nyemur jengkol, itu sebetulnya ketika direbus, jengkolnya itu akan terkelupas secara otomatis. Nah, kalau untuk sambal goreng jengkol seperti yang di resep saya sebelumnya, itu kita rendam dulu 3-5 jam. Habis itu kita goreng dengan api sedang. Nah, itu dia akan mengelupas juga secara otomatis. Jadi kalau kalian nggak suka kulitnya, setelah matang, setelah ditiriskan, setelah dingin itu jengkol, kalian kopekin aja, gampang banget kok, kayak dicongkel gitu dia langsung keluar. Baru untuk selanjutnya dibumbu sambal goreng.
Nah, itu tips yang kedua. Jadi tips yang pertama, direbus dulu pakai rempah-rempah yang tadi saya sebutin, yaitu serai, salam, daun jeruk, lengkoas, terus jahe, kunyit juga nggak apa-apa masukin. Bayangin kalau kalian itu memang mau masak daging. Nah, tips yang keduanya soal mengupas kulit, itu yang seperti saya bilang tadi, direndam dulu, atau ketika direbus itu memang secara otomatis juga sebetulnya. Jadi nggak perlu kalian nyisihin waktu buat ngerokin gitu kan, ngorokin jengkol, ngorokin orang sih berfaedah, ngerokin jengkol. Jadi dikerokin kulitnya gitu kan, karena ada beberapa orang yang memang masih melakukan hal seperti itu. Sebetulnya nggak perlu, cukup direndam, ya kan, abis direndam, ya langsung digoreng aja nggak masalah, nanti dia akan pecah sendiri. Nah, apalagi kalau direbus, nah direbus itu udah pasti bakalan ngelopek sendiri gitu. Kalaupun ada yang nggak ngelopek, mungkin hanya 1-2 buah ya, jadi 1-2 biji lah paling yang nggak ngelopek. Nah, itu tinggal kalian seset tipis, sebetulnya mudah banget kok. Nah, masalah air seni yang kita keluarkan setelah kita makan jengkol, sebetulnya kenapa bisa kamar mandi itu bau? Karena mungkin, mohon maaf, kita tuh buang air kecilnya di lantai kamar mandi. Nah, itu kita mensiasatinya, kita harus kuat nih. Oh, gue habis makan jengkol nih gitu kan. Pipisnya di WC. Usahakan pipisnya selalu di WC. Jadi air seni kita itu langsung kebuang masuk ke dalam, nggak berkeliaran di area kamar mandi dan menghasilkan aroma-aroma yang sedap. Karena akan jadi satu dilema kalau di satu lingkungan keluarga itu ada 1-2 anggota yang memang tidak suka jengkol. Sama halnya seperti saya, karena suami saya tidak suka jengkol, tidak suka pete. Secara otomatis saya harus mengakali gitu ya, walaupun kadang suka lupa sih kalau lagi kebelet. Tapi alhamdulillah seringnya kita inget. Jadi ketika kita mau buang air kecil, kita langsung ke WC, jangan ke lantai keramik gitu. Jangan ke lantai keramik yang ada di kamar mandi, karena memang sebagian pasti seperti itu gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, tips yang keempat itu adalah soal memasak bumbu. Nah, kalau ini sih sebetulnya nggak berlaku hanya di masakan jengkol ya. Nggak berlaku hanya di masakan jengkol, tapi di masakan yang lain pun berlaku. Maksudnya, seperti yang saya sering bilang, kalau kita masak itu bumbunya harus benar-benar matang. Mungkin sahabat pernah beli makan siang. Jadi kayak saya kan sering bekal dulu waktu kerja, terus tiba-tiba kita kesiangan, kita harus beli lauk, nasi ada, terus kita beli lauk alih-alih buat makan siang gitu kan, biar nggak keluar kantor. Tapi ternyata kok baru siang udah basi. Waktu itu saya pernah beli sambal goreng terong kalau nggak salah. Nah, itu kenapa bisa begitu? Itu karena bumbunya kurang matang. Sebetulnya ketika kita memastikan bahwa bumbunya ini benar-benar matang, itu selain tidak cepat basi, itu sebetulnya bonusnya itu kita nggak akan mencium aroma-aroma langu dari bumbu-bumbu yang kita masak gitu. Selain itu, mengurangi rasa sakit perut juga. Karena kalau kayak cabai nih, cabainya kurang matang, biasanya dia lebih resiko untuk sakit perut, apalagi orang-orang yang punya MAH. Tapi kalau bumbunya kita pastikan matang, itu insya Allah nggak akan sakit perut gitu. Jadi mulai sekarang kalau masak, pastikan bumbunya benar-benar matang. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri mudahnya kalau udah benar-benar matang, itu di penggorengan kelihatan sahabat, kayak ada perbatasan, kayak ada garis antara minyak sama bumbu begitu. Nanti mungkin kalian bisa lihat lagi di proses memasak yang kemarin, itu pas saya masak jengkol itu sempat di zoom. Tapi kalau untuk resep yang sebelumnya memang saya nggak sempat nge-zoom gitu. Nah, jadi saya rasa cukup untuk tips memasak jengkol. Kalau ada yang kurang, ada yang mau ditanyain, ada yang mau di request, langsung aja ke kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kalau menurut sahabat video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat selalu, semoga segera apa yang kita semua segerakan serta berkah lahir batin. Amin untuk kita semua. Dadah, assalamualaikum. Biasa nih.